Assalamualaikum pemirsa, kita kembali di segmen Inspirasi Ramadan dan tokoh inspiratif kita kali ini adalah pemimpin dari Gerakan Beli Indonesia yang juga seorang pengusaha, Happy Trenggono. Assalamualaikum Pak Happy. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak? Baik? Baik, alhamdulillah. Ya. Pak, ini kan Anda kemudian seorang pengusaha sukses. Kemudian di bulan Ramadan ini kan identiknya dengan zakat, dengan sedekah seperti itu. Bagi Anda pribadi, bagaimana kemudian Anda mendisiplinkan diri untuk menyisihkan penghasilan kepada kaum duafa ataupun pada kaum yang memang membutuhkan? Iya. Jadi gini Mbak Fitri. Ramadan ini kan sesuatu buat umat Islam. Itu suatu periode yang luar biasa. Yang sangat fenomenal juga gitu. Kenapa? Karena Tuhan itu memberikan berbagai janji gitu. Sebetulnya apa sih yang diinginkan Tuhan kepada kita gitu. Jadi kalau saya memaknai bahwa Ramadan ini adalah bagian dari pembentukan karakter seorang muslim. Maka coba dilihat kalau dari ibadah-ibadah yang lain itu Ramadan itu memiliki kekhasan tertentu di mana orang puasa yang biasa bohong tidak bohong gitu. Bahkan ketika sendiri gitu. Kita ini kalau lagi puasa meskipun nggak ada orang, haus banget ya nggak minum gitu. Nah, ini pembangunan karakter. Kaitannya dengan zakat, infak, sedekah itu juga sebetulnya adalah sebuah pembangunan karakter. Saya sering ditanya, kalau kita bicara potensi ZIS di Indonesia itu sampai ribuan triliun. Ditanya, apakah zakat, infak, sedekah itu bisa merubah nasib bangsa Indonesia? Saya bilang tidak. Kalau ini hanya dilihat sebagai angka. Coba lihat dulu Indonesia APBN itu 300 triliun. Hari ini 1.700 triliun. Kok Indonesia tidak lebih baik gitu? Kenapa? Karena persoalan bukan di angka, tapi persoalan di karakter bangsa gitu. Maka zakat, infak, sedekah kalau ini lahir dari orang-orang yang berkarakter hebat, yang bertakwa, nggak usah nunggu ribuan triliun, 500 juta aja. Tetapi ini lahir dari tangan seorang presiden yang bertakwa, menteri yang bertakwa. Gitu, gubernur yang bertakwa, berubah Indonesia. Nah, saya memaknai seperti itu. Jadi Rasulullah itu dulu ketika hidupnya beliau itu seorang yang sangat dermawan ya, tetapi bertambah kedermawanannya ketika bulan Ramadan. Nah, ini mesti kita maknai bagaimana kalau kita itu membuat Ramadan ini sebagai sebuah kembali kepada karakter sejati kita, dan sesudah Ramadan kita teruskanlah karakter itu. Pak Happy sendiri kayaknya menyoroti sekali bagaimana kemudian pembangunan karakter itu sangat penting seperti itu, Pak ya? Iya, karena persoalan di negeri kita itu bukan di sistem, bukan. Saya berbicara dengan teman-teman di MPR itu. Aturan di Indonesia itu undang-undang itu udah lengkap banget, banyak banget gitu. Meskipun lengkap sih tidak ya. Gitu, tetapi istilahnya orang mau geleng, mau ngangguk itu udah ada aturannya. Kok makin nggak kemana-mana gitu. Kalau kita mau membangun Indonesia kan bisa belajar dari Cina, bisa belajar dari Amerika, dari manapun. Tetapi kenapa nggak jadi di Indonesia? Karena mereka punya sesuatu dan kita tidak punya. Dan satu hal itu adalah karakter. Karakter seperti itu. Oke, Pak Happy ini mengenai pengalaman pribadi dari Pak Happy sendiri, di mana kemudian pada tahun 2005 sempat kemudian mengalami kesulitan seperti itu, tapi kemudian bisa bangkit dan bisa sukses seperti sekarang. Ini pelajaran seperti apa yang bisa Anda ambil pada saat itu dan mungkin bisa dibagikan kepada pemirsa? Iya, jadi sebetulnya kesulitan itu kan datang silih berganti. Tapi ada satu kesulitan itu yang datang itu berulang-ulang, Mbak, gitu. Udah bangkrut gitu, nanti kita bangkit lagi, bangkrut lagi, bangkit lagi, sulit lagi gitu. Kenapa? Karena kita itu kebanyakan fokus kepada orang lain, nyalain orang lain, nyalain. Tapi ketika kita mau merubah diri kita sendiri gitu, disitulah sebetulnya perubahan sesungguhnya itu terjadi. Ya, hari ini saya memimpin organisasi IIBF itu salah satunya nolong banyak orang-orang yang jatuh, yang utang, yang segala macam. Kenapa orang itu pada bisa bangkit itu? Bukan kita kasih uang gitu, tapi kita rubah orangnya, karakternya yang kita bangun. Gitu. Dari segi pengalaman religius, apakah Anda memiliki pengalaman tertentu yang kemudian bisa membentuk seorang Happy Trenggono saat ini seperti itu? Iya, mungkin pengalaman paling berkesan buat saya ya kejatuhan itu sendiri ya. Gitu, saya tahun 2006, 2007 lah ya, gitu. Usaha banyak dan sebagainya itu
semua hampir berhenti semua, menyisakan utang itu hampir ya puluhan miliar, 62 miliar saya itu, nggak ada penghasilan sama sekali gitu. Dan membuat kita itu nggak bisa berpikir nih mau ngapain gitu. Nah, ternyata ketika pada saat itulah kita itu mulai diajak untuk mengenal Tuhan gitu, untuk mengenal Tuhan gitu. Dan ternyata dari sanalah semua pertolongan itu saya yakini itu hanya berasal gitu ya. Jadi di antara kesusahan sebetulnya memang pasti Tuhan memberikan kemudahan seperti itu. Oke, ini berbicara mengenai sedikit keluarganya Pak Happy sendiri. Ini ada tradisi khusus tidak Pak ketika bulan Ramadan tiba seperti itu? Saya di rumah itu setiap hari kedatangan 200 tamu. Itu setiap hari. Di bulan Ramadan itu angkanya naik gitu. Siapa orang-orang itu? Orang-orang yang ke rumah datang untuk untuk makan gitu. Kalau biasanya hari-hari biasa itu pagi gitu dengan Ramadan ini jam 5 sore ini sekarang di rumah saya itu ramai banget gitu ya. Jadi gitu. Setiap hari memang seperti itu Pak. Setiap hari memberikan, gitu. Saya punya pembantu itu khusus untuk itu ada 6 orang itu khusus untuk masakin ya orang-orang yang datang ke rumah gitu. Oke, dan ini tradisinya tidak hanya berlaku di bulan Ramadan tapi di bulan-bulan berikutnya juga seperti itu. Iya, setiap hari. Kecuali ada satu saat off itu sekitar 4 hari sampai 1 minggu itu ketika pembantu pulang kampung semua. Oke, baik. Tapi kita harus tahan dulu perbincangan, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Baik, Mbak Fitri. Suara pembaruan, memihak kebenaran. Let's see coffee in a totally new way. Coffee can be fun. Coffee can be a daily pleasure with our many varieties. Coffee can be art, even a discovery. With easy-to-use automatic systems, enjoy your favorite cafe-style coffee and beverages, just the way you like it. Nescafe Dolce Gusto. Coffee is not just black. Banyak wanita jadi model saya. Cantiknya beda karena Wardah. Wardah lembut, aman, dan halal. Kulitku terawat, bersih dan lembab. Bedaknya tahan seharian. Aman dan halal, bikin tenang. Aku juga pakai Wardah sekarang. Wardah, inspirasi cantikku. Inspiring beauty. Kamu juga Wardah kan? Kami sajikan topik-topik utama dengan narasumber utama. Ada faktor Megawati mampu melakukan. Dipandu presenter senior Nunung Setiani dan panelis tetap Don Bosco Selamun. Pada korupsi kita belum bocor. Yang paling penting. The Headlines, referensi utama, berita utama. Pemburu korupsi itu minimal sekali. Backingnya banyak sekali. Setiap Jumat jam 8 malam, hanya di Berita 1. Money Report, inspirasi dan referensi bisnis dan keuangan. Saksikan Money Report setiap Senin hingga Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Berita 1. Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Pak Happy berbicara mengenai kesibukan Anda saat ini, kan kemudian Anda salah satu penggagas dari gerakan Beli Indonesia. Apa sih kemudian yang menginspirasi Anda membuat gerakan Beli Indonesia? Jadi Beli Indonesia itu lahir karena keresahan ya, keresahan. Dulu Bung Karno itu pernah mengingatkan kepada kita, ini kalau bangsa Indonesia itu tidak segera berbenah membangun dirinya, maka penjajahan itu akan berubah bentuk dalam 4 bentuk baru. 1 itu pengambilan kekayaan, yang kedua pengambilan bahan-bahan mentah, yang ketiga menjadikan Indonesia hanya sebagai pasar produk-produk asing, yang keempat hanya sebagai tempat suburnya kapitalisme gitu, di mana rakyat kita itu terpinggirkan. Nah, kalau kita lihat hari ini
hampir di saat globalisasi yang luar biasa ya, kita ini hampir seluruh hajat kita itu dikuasai oleh bangsa lain gitu. Gitu. Ini sesuatu yang berbahaya buat bangsa Indonesia sebetulnya. Karena Indonesia tidak bisa lepas dari globalisasi, tetapi Indonesia juga harus bermain di dalam globalisasi itu. Kita lihat Cina gitu, ketika Cina membangun itu yang menjadi pemain ya orang-orang Cina sendiri gitu. Amerika membangun, orang Amerika sendiri 80%, Jepang gitu. Tapi Indonesia membangun, kita itu tidak menjadi pemain di negeri kita sendiri. Ini sangat berbahaya. Maka hal yang bisa kita lakukan gitu. Beli Indonesia itu bukan anti asing gitu, tetapi kita anti penjajahan gitu. Anti penjajahan. Dan ini yang harus kita bangkitkan. Ketika kita bicara penjajahan, maka lawan katanya itu ada nasionalisme. Gitu. Yang hari ini tidak dibicarakan dimanapun gitu. Gitu. Tetapi di Amerika dibicarakan, Cina dibicarakan, di Jepang dibicarakan, bahkan Singapura itu dibicarakan. Indonesia tidak dibicarakan. Ini yang kita bangkitkan sebagai bentuk kesadaran kita untuk membela bangsa kita sendiri. Gitu. Karena pasarnya kan kita, Mbak. Betul. Gitu. Dengan populasi orang yang begitu boleh besar, beriklan segala macam. Kalau kita itu mau membelanya produk kita, ya maka produk kita yang akan laku. Masa air minum aja gitu kan, gitu mesti asing gitu nguasain 93%. Apalagi bicara tentang yang teknologi. IPTN udah tutup gitu karena nggak kita beli. Karena pemerintah itu BUMN lebih senang beli ke Cina gitu kan, lebih senang beli ke Amerika dan melupakan Bandung. Nah ini yang kita bangkitkan gitu, semangat pembelaan. Baik, seperti itu ya Pak. Tapi berkaitan dengan Ramadan sendiri, apakah kemudian ada kegiatan khusus dari Gerakan Beli Indonesia? Iya, saya menggunakan hampir 60% saya untuk banyak fokus kepada kegiatan sosial. Ya. Kemarin kita roadshow, jadi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat gitu ya, ketemu dengan kader-kader kita di daerah untuk ayo dong kita terus galakkan itu. Gerakan Beli Indonesia ini kan di daerah-daerah kan muncul gerakan-gerakan yang lebih kecil, Mbak. Gitu. Nah ini yang kita roadshow, termasuk kita ke makam Bung Karno, di sana kita mengadakan kegiatan, ke makam Pak Harto juga kita mengadakan kegiatan untuk mengingatkan bahwa membangun masa depan itu kita tidak boleh melupakan pendahulu-pendahulu kita. Gitu ya. Baik, itu mungkin dari lingkungan pekerjaan Pak Happy. Kita kembali gini kepada lingkungan keluarga Pak Happy. Bagaimana kemudian Anda sebagai seorang pemimpin juga menerapkan nilai-nilai moral, nilai-nilai Islami terutama kepada lingkungan sendiri, anak-anak ataupun karyawan seperti itu? Iya. Jadi anak-anak, karyawan itu kan mendengarkan apa yang kita ucapkan, Mbak. Tetapi mereka itu melihat apa yang kita lakukan. Dan ternyata apa yang mereka lihat itulah yang lebih ditiru daripada yang kita ucapkan. Gitu. Dalam arti lain, kita sebagai pemimpin itu ya harus ngasih contoh gitu. Apa yang kita lakukan, diam kita itu menjadi sebuah contoh. Bicara kita, tindakan kita menjadi sebuah contoh. Gitu. Jadi kalau dengan anak-anak saya sendiri gitu, anak-anak saya itu melakukan gitu. Setiap hari kan mereka melihat apa yang dilakukan bapaknya, anak-anak buah saya juga melakukan apa yang dilihat oleh kepimpinannya gitu ya. Jadi saya selalu mengatakan bahwa kita itu didesain oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk tidak ngurusin diri sendiri gitu. Makanya kita punya anak akhirnya, tetapi Allah menginginkan kita itu berbuat lebih gitu. Maka saya katakan bahwa kualitas seseorang itu ditentukan oleh seberapa besar tanggung jawab yang dia ambil gitu. Apakah Anda mengambil untuk diri Anda sendiri, keluarga sendiri, atau justru untuk umat gitu. Jadi orang yang ngurusin diri sendiri maka urusannya nggak pernah selesai. Tapi orang yang mau ngurusin orang lain maka urusannya akan mulai di take over oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Terima kasih Pak Happy telah berbincang bersama kami di Inspirasi Ramadan. Semoga perbincangan kali ini memang benar-benar bisa menginspirasi para pemirsa yang sedang menyaksikan Inspirasi Ramadan kali ini. Terima kasih Pak. Mari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.